masih mempercayakan saya untuk melayani Tuhan. Dan yang kedua, bersyukur juga, terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala, para staf yang boleh mempercayakan saya melayani lagi di GBI Satria Square. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Saya nggak usah memperkenalkan karena saya sudah sekali datang di tempat ini. Yang jelas nama saya sudah terpampang di LCD proyektor. Mungkin sudah bisa. Coba ya. Siapa yang pilih 01 kemarin? Kenapa ketawa? Slogannya 01 itu, deadline-nya 01 tahu? Koalisi perubahan. Gereja ini butuh juga koalisi perubahan. Siapa yang memilih 02 kemarin? Slogannya 02 apa? Indonesia maju. GBI Satria pun juga harus maju. Amin. Lalu siapa yang pilih 03? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya tetap 03 karena memang dari awal saya memilih Bapak Ibu, dari saya masih muda ya, hari ini pun saya masih muda walaupun sudah 45 tahun. Amen. Saya nggak berpindah haluan masalah partai. Saya tetap, saya nggak kompak. Sudah nggak ada kampanye kan? Maksud saya begini, saya tetap di PDIP karena lihat sosoknya Soekarno. Tapi kalau tahun ini ya banteng memang harus dulu. Ya, saya bukan lihat di situ, tapi apa slogan dari 03? Kalau 01 kan Indonesia koalisi perubahan, kalau 02 koalisi Indonesia maju, 03 koalisi itu nggak ada yang tahu karena di sini bukan 03. Indonesia emas. Oh. Dan saya bersyukur ya, hari demi hari Satria Square akan menuju ya lagi OTW menuju kepada GBI Square emas. Amen. Ya kan, tidak bisa kita sangka nanti tempat ini tidak begini saja. Amen. Ya kan, karena ada perubahan, ada kerinduan untuk maju, sehingga konsekuensi maju itu emas. Amen. Ya kan, gilang gemilang. Nah, hari ini saya bicara tentang pengawalan sorga. Ya, tentunya Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita masih ada di tahun ini, masih jumlah 49 hari. Ya, 49 hari kalau tidak salah. Ya, kalau saya hitung-hitung kemarin bulan Januari kan jumlah harinya itu 31 hari. Terus kalau hari ini masih tanggal 18. Jadi kalau 31 tambah 18 masih 49 hari. Tentunya masih 316 hari untuk kita menapaki di tahun baru ini. Makanya slogan-slogan ini kan belum dicapakan nih, belum masuk di gudang semua kan? Belum. Masih suasana, ya masih membekas lah Natal dan Tahun Baru. Nah, kalau bicara tentang pengawalan sorga, Bapak Ibu saudara-saudaraku, ya di toilet pun juga Tuhan kawal kita. Pas banget lagu tadi nih. Lagu sekolah minggu tadi bilang apa? Di kiri kau ada, di hari ini pagem kayaknya semuanya terkoneksi. Kalau begitu saya closing lah. Karena sudah terkoneksi semua. Ya kan? Saya mau katakan, bahasa kasarnya pun di toilet pun juga kita dikawal oleh Tuhan. Jadi kalau di toilet pun juga kita menyembah Tuhan. Sorry to say Bapak Ibu, kita ini hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Namanya hadirat Tuhan. Kadang ketika hadirat Tuhan itu udah, dia punya frekuensinya udah naik. Mau di mana aja kita? Iya kan? Beda dengan orang sana. Lihat dulu kiblatnya, gimana kiblatnya? Kalau kita enggak, lagi di atas motor, lagi di toilet, di mana saja kita bisa menyembah Tuhan. Amin.
Suatu hari saya pas datang pas melayani dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan saya naik motor, pas di lampu merah, pas berhenti di lampu merah, saya tetap, karena memang sudah kuat dengan hadirat Tuhan, ya, mata ini berkaca-kaca. Dan saat itu saya punya helm transparan. Ketika saya berhenti di lampu merah, di kiri kanan ada juga yang bersamaan dengan saya naik motor, dia sambil menunggu lampu hijau. Mereka lihat, loh kok ayah saya nangis gitu. Saya nangis gitu, karena transparan. Yang di kanan apa yang di kiri saya lupa, itu karena memang padat. Dia bilang begini, bro, lagi ribut sama bini lo. Padahal lagi nangis nih. Mereka nggak tahu kalau saya itu dalam hadirat Tuhan, ya. Karena posisi kita itu bukan nanti lihat tempat baru kita menyembah Tuhan, ya. Demikian juga masalah pengawalan sorga buat kita anak-anak Tuhan. Amin. Coba yang hari ini, yang minggu kemarin ini diberkati oleh Tuhan, bisa angkat tangannya. Yang diberkati oleh Tuhan. Coba main dike, yang diberkati oleh Tuhan, coba lihat. Saya cuma lihat begini, bahwa ukuran diberkati oleh Tuhan bukan ketika kita punya, perhatikan, bukan kita memiliki harta, kekayaan, keuangan, materi, bukan. Tapi ketika kita merindukan hadirat Tuhan. Ketika saya keluar dari rumah, saya melihat alam semesta. Saya biasa penginjilan Bapak Ibu. Beberapa bulan lalu saya baru pulang dari Manado, naik motor. Ya, PP pulang pergi naik motor. Saya cuma lihat, ada lagu berkata begini. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi duriku depan, ya Tuhanku, Kau putus aku rela melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Orang yang diberkati oleh Tuhan, dia selalu mengucap syukur. Amin. Haleluya. Nah, pengawalan dari surga, mari kita akan lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-11. Ada perikop ini di sana, bisa kita lihat di Alkitab manual kita, ya. Tema yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia di sana dikatakan begini, ketaatan mendatangkan berkat. Ya, ketidaktaatan apa? Mendatangkan kutuk. Kita baca saja dari ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 saja, karena itu memang satu cerita, satu rangkaian cerita. Nah, perhatikan Bapak Ibu, jemaat-jemaatku, ya. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu, bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan, pada hari ini, berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini,
dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ya. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Ya, itu saja. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih atas persediaannya untuk membacakan firman Allah. Nah, perhatikan, kita masih ada di 49 hari tahun baru ini. Tidak terlambat saya sampaikan pengawalan sorga. Amin. Ya kan? Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini hanya ya analoginya saja di foto ini atau gambar ini, bagaimana seorang presiden yang nantinya kita lihat ya RI1 ini 02 ya. Ya, walaupun saya agak sakit hati saya sudah agak sakit memang. Ya namanya pertandingan pasti ada menang dan ada kalah. Ya kan? Ya. Tetapi bukan itu tujuan kita. Konsekuensinya yang akan kita lihat. Ketika presiden 01 atau 02 atau 03 yang jadi, kita lihat dampak atau konsekuensinya. Tapi bukan ke situ saya mau sampaikan. Pengawalan dari sorga. Ya, tidak terlambat saya punya khotbah karena kita masih ada di bulan Februari. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ya, Ulangan 11 ayat 26 dan ayat 27 ini menjelaskan kepada kita. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu hari Sabat ini. Saya bersyukur Bapak Ibu mengerti dengan hari Sabat. Hari Sabat itu hari perhentian. Hari Sabat itu hari kemenangan. Amin. Amin. Ya, hari kemenangan bagi kita. Kita berjuang 1 minggu kemarin dari Senin sampai Sabtu, penuh dengan keringat, penuh dengan kekuatan kita, penuh dengan daya, segala-galanya kita curahkan. Ya kan, kadang-kadang nggak pandang hujan, nggak pandang panas. Syukur-syukur kita sehat. Puji Tuhan kalau hari Sabat ini kita bisa hadir di rumah Tuhan. Saya bilang kita ini orang-orang berkemenangan. Amin. Ya, lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Saya mau tanya, siapa yang suka kutuk? Coba angkat tangan yang mau kutuk. Saya rasa memang jangankan kita orang dewasa, tanya sama anak sekolah minggu, Dek, siapa yang mau pengen kutuk? Gak akan ada yang mau angkat tangan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudaraku, perhatikan, terkadang di mulut ini kita nggak akan pernah bisa, tidak akan pernah mau bilang saya mau pengen kutuk. Tetapi Bapak Ibu, terkadang dalam kehidupan keseharian kita, Senin sampai Sabtu besok, yang sebenarnya kita sedang berkata saya pilih kutuk. Apa sih definisi kutuk? Kutuk itu, perhatikan, kutuk itu dampak dari kita melakukan dosa. Nah sekarang, definisi dosa apa? Apa itu dosa? Apa itu dosa? Dosa itu kan kita tadi melanggar perintah Tuhan, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Nah sekarang, contohnya apa itu melanggar perintah Tuhan? Dan tidak datang ke gereja melanggar perintah Tuhan. Dan tidak datang ke gereja itu melanggar perintah Tuhan. Tidak bawa perpuluhan itu melanggar perintah Tuhan. Apalagi ya, saya mau ambil contoh-contoh saja supaya ya tadi saya bilang saya nggak mau kutuk. Bahkan saya nggak mau kutuk, Pak Pendeta saya nggak mau kutuk. Tetapi perhatikan, pada sisi lain kita sebenarnya lagi berjalan dengan kutuk. Ada orang Kristen, anak Tuhan, hari Minggu nggak datang ke gereja, langgar perintah Tuhan, langgar, dan itu dosa. Konsekuensi dosa apa? Kutuk. Belum lagi yang dagang-dagang, kalau nggak jujur-jujur. Ya Pak Pendeta, kalau kita jujur mah nggak bisa untung kita. Modal saya beli barang ini 5.000, saya harus jual dia 10.000. Nggak mungkin saya beli 5.000, saya jual 5.000. Apa untungnya? Ya kan? Beli minyak, beli beras 1 kilo, tapi ketika di orang beli ukurannya, takarannya nggak nyampe 1 kilo. Ya, itu dosa. Tapi kalau bicara untung ya memang, kalau bicara ambil keuntungan ya memang tidak salah. Ya, apalagi ya?
Jadi mulai kita renungkan nih, minggu ketiga di bulan Februari, pengawalan sorga. Ya kan, waktu kita melakukan kebaikan, sorga tetap kawal kita. Tetap. Waktu kita melakukan tidak kebaikan, atau apa kalau tidak kebaikan dengan kata lain kutuk, apa sorga tetap kawal kita? Tetap. Ya, makanya di dalam Wahyu pasal 13 ayat 14 kalau nggak salah, ya, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kok sekarang bicara khotbah tentang kematian ini Pak Pendeta? Bukan. Tapi ada kalimatnya di sana. Berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan, karena segala perbuatan mereka akan mengikuti mereka. Kok segala perbuatan mereka? Tentu lagi baik-baik, ada dong pengawalan surga. Lagi kita lakukan yang tidak baik, yang jahat, yang tidak benar, ada dong pengawalan surga. Iya Bapak Ibu. Karena ayat Wahyu pasal 13 itu ayat 14, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan, karena semua perbuatan mereka akan menyertai mereka. Ingat Bapak Ibu semua, ya, CCTV surga sudah mendahului dari CCTV yang ada di dunia ini. Betul apa betul? Surga punya CCTV yang ribuan tahun, dan itu megapikselnya tidak kita bisa ukur dengan ilmu ilmu pengetahuan manusia. Megapikselnya kerajaan surga, waduh, ya. Dan CCTV surga tidak pakai dicas. Di sini ada CCTV, ya. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini. Perhatikan, berkat dan kutuk. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu memberikan setiap individu, memberikan kepada kita yang hak kebebasan, ya. Masih ingat di Taman Eden? Tuhan kasih totalitas, ya, kasih semuanya. Makanya saya mau katakan kepada kita, ya, jemaat-jemaat, kalau Tuhan memberkati kita tidak pernah setengah-setengah. Dia memberkati kita dengan full. Katakan sama saya, full. Ya. Buktinya ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, Tuhan kasih semuanya, termasuk kehendak bebas, tinggal mau memilih mana yang baik, mana yang gak baik, ya. Dan di sana ada berkat dan ada kutuk. Ya, ingatlah itu pohon kehidupan. Nah, ayat 27 berkata begini. Berkat, perhatikan, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Nah, coba kita mulai terjemahkan sendiri, perintah Tuhan itu apa-apa sih? Ya, perintah Tuhan itu apa-apa, ya. Kita bisa terjemahkan sendiri masing-masing. Lalu dikatakan yang ayat 27, dikatakan ini. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi Bapak Ibu, saya Frankie Stefania Lepar, Tuhan hanya meminjam bibir mulut saya, ya. Karena Tuhan bukan tidak bisa, sangat bisa. Dia kalau langsung bersuara dari surga, selesai kita. Makanya dia pakai nabi-nabi, dia pakai raja-raja, dia pakai para rasul-rasul, dia pakai para gembala-gembala di akhir zaman ini, menyampaikan firman-Nya, ya. Jadi Bapak Ibu jangan pandang saya sebagai manusia, tetapi 45 menit ke depan pandang saya sebagai menyuarakan suara Tuhan, ya. Kalau mungkin memandang saya hanya usia, saya lebih muda dari Bapak Ibu, tapi saya diberikan otoritas untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ya, dikatakan tadi, ya, ayat 27 itu berkata. Lalu kita lihat ayat yang ke-28. Dan kutuk, perhatikan, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, sebaliknya saja, ya. Hidup ini ada putih, ada hitam. Ya. Saya baru masuk tadi, goyang-goyang aja dengan Pak Gembala. Syukur aja nggak di masa-masa kampanye Pak Gembala pakai kuning. Kalau di masa-masa kampanye kemarin pakai kuning, saya langsung justice, goda. Sekarang kita udah damai. Saya pakai hitam. Saya bilang tadi, kenapa saya pakai hitam? Ya, berdukanya demokrasi. Ya, dikatakan, ya. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Tuhan itu mengkawal kita Bapak Ibu. Perjalanan kita tahun 2024 ini ada di tangan kita.
Tinggal kita mau memilih apa kutuk, apa berkat. Amin. Lalu ada pertanyaan lagi nih sedikit. Saya suka olahraga. Saya sering olahraga. Kadang-kadang jalan pagi, lari pagi, ketemulah dengan orang-orang olahraga juga. Jalan pagi kadang-kadang opung-opung, ya kan, bapak-bapak dan semua. Saya goyang begini. Lagi ngobrol, lagi jalan bareng, ya. Pak D atau opung. Umur di tangan siapa? Dia natap saya dan sinis. Wajahnya menatap dan menjawab, ya, kok umur di tangan siapa? Ya di tangan Tuhan lah. Oh gitu ya. Iya Bung, jalan. Namanya opung-opung kan? Jalan. Oh begitu ya Bung? Iya. Bisa nggak saya kasih sedikit ini aja? Bukan mau rubah paradigma kita, tetapi saya cuma pengen aja untuk sampaikan ini. Jadi begini, umur itu bukan di tangan kita. Umur itu bukan di tangan Tuhan, tapi di tangan kita. Dia bilang, jangan sesal kau. Bukan. Saya bilang begini, kalau umur itu bicara angka. Sekarang ada umur berapa? Itu bicara angka. Kita yang masih muda-muda ini pasti kepo. Tanya sama apa deh atau opung. Apa? Apa triknya? Apa rahasianya? Kok Pade atau opung bisa umur sampai 78? Saya ini belum tentu. Ya kan? Jadi umur itu bicara angka. Tapi saya bilang, Pung, kalau hidup itu di tangan Tuhan. Apa bedanya hidup dengan umur? Kalau hidup itu bicara tentang kekekalan. Dan perhatikan, di dunia sana, di alam sana hanya ada dua. Surga apa neraka? Kutuk atau berkat? Hanya dua. Surga atau neraka. Nah, kalau bicara umur, kita masih muda ini bisa sebenarnya seperti opung 78. Karena apa? Karena kita tanya rahasianya apa. Nanti opungnya bilang begini, supaya bisa kalian umur 78 sama seperti Pak E, tidurnya harus jaga, pola makannya harus jaga. Pasti begitu kan Pak E? Pasti begitu. Ya, nggak usah banyak mikir-mikir. Kan gitu. Saya bilang sama anak-anak muda kami di ibadah yud, kalau saya lagi pas jadwal khotbah di ibadah yud, saya bilang begini, kalian ini bisa kalau sampai umur 30 tahun game over. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok Pak bisa ngomong begitu? Bisa. Bisa juga kalian bisa sampai 78 atau 87 tahun. Bisa. Kalian sendiri yang tentukan. Ya. Kenapa? Kalau 30 tahun, perhatikan, kalau 30 tahun, bikin aja hidupmu senang-senang. Minum yang berwarna, syukur saya dikasih air putih. Karena memang Alkitab berkata pada, ya kan? Kamu kasih aja kepada hambaku air putih, kamu diberkati oleh Tuhan. Apalagi amplop putih. Minum aja air berwarna terus. Dan memang ada kita punya anak gadis, waduh gemuknya minta ampun dah. Ya, pas dicek nggak pernah dia minum air putih Bapak Ibu. Air berwarna terus, kalau bukan botol sostro, ya begitu-begitulah. Kalau enggak nanti fried Fanta. Ya, sekarang dia ginjal kena, baru umur 7 atau 18 tahun. Belum lagi kalau nanti malam, ya kan, malam dibikin siang, siang dibikin malam. Bikin aja, terus makan gak beraturan, tidur gak beraturan, hidup ini gak beraturan. Sampai 30 tahun, 20 sudah kena kanker, ya kan. 5 tahun itu masa penyakitnya, ya kan. 5 tahun berikutnya itu sudah masa kritisnya, ya kan. Lama-lama pakailah janur kuning. Siapa yang berduka? Bisa. Jadi umur itu di tangan. Saya bilang begini sama Om. Terus Om, kita lagi jalan pagi ini tujuannya apa Om? Ya kan? Supaya sehat lah. Supaya sehat. Tentu Om mau pengen sehat, mau pengen umur panjang kan? Iyalah. Jangan sampai jalan pagi. Ya. Sebaliknya, ada teman saya, ibu pendeta, dia punya suami kena gula. Dia pensiun dini dari angkatan laut apa angkatan udara, ya, masih umur 50-an. Dia pensiun dini karena kena diabetes. Setiap pagi saya datang ke rumah mampir, ayo Om, yuk kita olahraga. Iya, udah nggak ada semangat, ya, nggak ada semangat.
Nah, jadi saya bilang, berkat apa kutuk? Sekarang itu berpulang kepada kita, ya. Dan jika kamu tidak mendengar perintah Tuhan Allahmu, menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, ingat, kebaikan dan kemurahan Tuhan tidak ditunda-tunda hari ini. Amin. Dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal, ya. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuk untuk mendudukinya, tahun baru ini anggaplah negeri yang baru, ya. Dikatakan, ucapkanlah berkat di atas gunung Gerizim dan dikutuk di atas gunung Ebal. Ini gunung yang dimana Tuhan pernah berkati dan Tuhan pernah kutuk, ya. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belah jalan raya sebelah matahari terbenam di negeri orang Kanaan yang di Arab Yordan. Ayat kalau ayat 30 ini sudahlah, karena bedalah. Ini di Timur Tengah, kalau kita ini di Tanggung. Ya kan, kiri kanan kita ada apartemen, ada sawah-sawah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, ya, sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu menduduki dan mendiaminya, maka perhatikan, haruslah kamu melakukan dengan setia. Katakan sama saya, dengan setia. Dengan setia. Ya, ini penting, ya. Segala ketetapan dan peraturan undang-undang dasar, ya, dari undang-undang dasar dari sorga, ya. Buktinya Bapak Ibu, kita pun juga berwarga negara Indonesia harus mengikuti undang-undang dasar. Ada undang-undang dasar lalu lintas, motor kita, kendaraan kita harus lengkap surat-suratnya. Kalau pajak mati, ya kita harus, ya namanya kita ada di kungkung, ada di cover oleh undang-undang negara, ya. Jadi sebenarnya dunia ini sebenarnya adopsi kok undang-undang sorga, bukan sorga mengadopsi undang-undang dunia, bukan. Dunia ini mengadopsi ciplak, copy paste gitu undang-undang sorga. Jadi kalau kita orang-orang sorga, Bapak Ibu ingat baik, kita ini bukan orang dunia berjuang ke sorga dengan amal ibadah kita, dengan kelakuan, bukan Bapak Ibu. Bukan berarti kita ketika beramal, dia akan bawa korban kambing, sapi, mudah-mudahan kita masuk surga. Enggak, kita ini orang surga yang Tuhan tempatkan di bumi. Amin. Harusnya sudah tahu yang namanya undang-undang, perintah Tuhan, ya. Maka haruslah kamu melakukan dengan segala setia ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Poin pertama kita masuk, hanya 2 poin saja Bapak Ibu. Ya, ketika pengawalan sorga akan menyertai perjalanan hidup kita, seperti lagu berkata, bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Ada kalimat, kalau engkau tidak besertaku, aku nggak mau jalan. Artinya, poin pertama yang kita lihat di sini, bersetuju. Amin. Amin. Ya, bersetuju itu atau bersepakat. Tadi lagu itu, Tuhan kalau engkau tidak menyertai aku di tahun baru ini, aku gak mau juga jalan sendiri. Nah itu bersepakat, bersetuju dengan Tuhan. Karena pengawalan sorga, coba Bapak Ibu, RI 1 Bapak Ibu tidak akan suka-sukanya sekalipun dia memegang semua kuasa yang ada di Indonesia ini. Jokowi Widodo presiden, ya. Kalau sudah masuk di dalam pengawasan pas pampres, dia harus ikutin pas pampres. Kalau pas pampres bilang begini, Pak, jangan lewat sana karena di sana ada demo. Mentang-mentang dia presiden. Enggak, gua presiden, gua yang menuntut perintah, semua tentukan perintah. Bubarkan sana, enggak bakalan bisa Bapak Ibu. Artinya, kita ini dikawal oleh surga. Amin. Kalau surga bilang jangan menyimpang ke kiri, surga tahu ketika kita menyimpang ke kiri kita jatuh. Jangan menyimpang ke kanan, surga tahu. Makanya dia nggak mau pengen, surga nggak mau pengen kita itu jatuh. Tracknya terus. Makanya dalam hal ini bersetuju, bersepakat. Sepakat? Oke. Deal, jalan kita. Makanya pas pampres punya tugas seperti itu Bapak. Ya. Sekalipun presiden, kalau dia bilang, Pak jangan lewat sana, mereka poli-poli. Di mana 2 kilo, radius 2 kilometer aman, aman. Bagaimana 200 km di sana? Jangan Pak, di sini ada. Presiden nggak suka-sukanya. Demikian juga kita. Kita ini sudah dikawal oleh Tuhan. Tapi bukan suka-sukanya. Udahlah kalau lagi moodnya datang ke gereja, datang ke gereja. Lagi moodnya bawa perpuluhan, bawa perpuluhan.
saya melihat liturgi gereja ini luar biasa. Ya, mirip-mirip dengan kami di GBI Angkasa Pura. Saya ini orangnya bukan paling ya, tapi cepat bosan, cepat jenuh. Jadi kalau liturginya bertahun-tahun seperti itu di gereja saya dulu, saya sebelum di GBI itu saya ada di gereja yang lama, ya. Padahal itu nggak berubah, dan saya pernah jadi jemaat Bapak Ibu. Sebelum saya jadi gembala saya pernah juga jadi jemaat. Rasa-rasanya sampai jemaat tahu lah liturgi itu. Nanti setelah ini nyembah, setelah ini perpuluhan, setelah ini khotbah. Nah, di gereja saya, karena saya orang yang suka bosan, tapi sebenarnya ciri-ciri orang yang suka bosan nggak bagus juga. Ya nggak bagus juga. Ya. Nanti kalau dia udah nggak bosan sama istrinya, ya, akhirnya kami rubah. Setiap tahun kami rubah liturgi. Tapi sebenarnya rubahnya ya di situ-situ aja. Di situ-situ aja. Ya. Ya di situ-situ aja. Konsepnya kita rubah, tapi isinya ya begitu aja. Doa syafaat bisa nanti awal masuk, bisa nanti berapa tahun ke depan, itu nanti terakhir. Supaya kita merasakan suasana baru. Amin. Gitu. Ya. Dan saya lihat, wah, sama kami pun juga habis khotbah langsung doa berkat. Jadi habis ini Bapak Ibu, kita dapat berkat dari Tuhan. Amin. Ingat, bersetuju. Kasih tahu di kiri kanan, kita harus bersetuju dengan Tuhan. Bersetuju semua pemain musik, ya, bersepakat dengan Tuhan. Kalau engkau mau dikawal oleh Tuhan di tahun 2024 ini, saya mau katakan dampak pengawalan dari sorga. Perhatikan, dampak pengawalan dari sorga. Jangan sekali-kali siapkan bencana berkat kita kecil, ya. Jangan tanggung-tanggung, ya. Sebagaimana waktu dikatakan kepada janda di Sarfat, waktu sudah dia diberkati, ya kan? Dia kumpul semua tempayan-tempayan, dia kumpul semua baki-baki semua, ya. Yergen pun bisa, mungkin juga ada galon, ya, ada drum. Dia kumpul semua. Lalu minyak itu mengalir. Akhirnya semuanya sudah terisi, sudah nggak ada lagi yang tempat yang bisa diisi oleh minyak. Saat itu mujizat juga berhenti. Artinya tahun 2024 ini jangan tanggung-tanggung, kumpulkan kita punya pundi-pundi berkat, kita punya dompet, buka lebar-lebar, Tuhan mau isi. Karena kita mau bersetuju dengan Tuhan. Amin. Orang yang mau bersetuju dengan Tuhan, kadang memang Bapak, daging kita ini merontak. Daging kita ini pasti nggak terima. Betul apa betul? Ya. Sebenarnya saya tadi datang dari Taman Mini. Ada perjalanan dari Jatiwaringin itu. Seharusnya kan kalau jalan itu dari sini Taman Mini, kalau ikutin arah anginnya, ya kan, ya Bekasi di sini. Ya. Tapi karena ada di jalan di Jatiwaringin itu harus arahnya dulu ke Cawang, karena sekarang sudah ditutup yang langsung itu, harus ke Cawang, ya kan? Waktu saya lewat di situ mengarah ke Cawang atau ke Jakarta, kalau orang tahu bahwa saya mau ke Bekasi, kenapa? Arahnya ke Cawang, arahnya ke Jakarta, kan gitu. Ini analoginya nggak benar ini. Harusnya nih arah anginnya ini lurus. Jadi waktu saya putar baliknya ada kali sekilo Bapak Ibu, sekilo lebih. Ya. Tapi maksudnya begini, arah anginnya aja udah ke arah Cawang, udah arah ke Jakarta, salah dong. Kadang Bapak Ibu begitu juga. Tuhan itu pengawalan surga kepada kita seperti itu. Terkadang kita bilang begini, Tuhan kalau bisa lah, jangan terlalu lama-lama lah prosesnya. Ingat, kadang-kadang kan kita ini manusia ini pingin banget tuh berkatnya instan. Karena apa? Makanan pun juga sekarang sudah banyak instan kan. Jangan sampai iman pun juga instan. Karena yang katanya instan itu biasa dukun paranormal. Ya kan, bawa aja yang putih, kaki putih, semua putih-putih. Ya kan? Bimsalabim 2-3 minggu. Nah, putih dapat berkat. Tapi ingat, di ujung sana iblis nggak mau rugi Bapak Ibu. Itu cara iblis memberkati kita. Di ujung sana dia minta tumbal.
Tapi kalau Tuhan, jalan saya jalan tadi, kenapa saya ada? Apalagi saya sudah telah. Tapi karena memang begitu arahnya, pemerintah sudah bikin begitu. Ingat, pemerintah wakil Allah, sekalipun 02 nanti ke depan pimpin, dia tetap pemerintah. Bapak Ibu sudah menatap sama saya, kayaknya Bapak ini belum selesai. Saya bilang begini sama jemaat, tapi memang sama jemaat saya netral. Saya bilang terserah Bapak Ibu. Kalau masalah memilih, ya kembali lagi, karena saya punya awal memang sudah di PDIP, ya itu nggak bisa dirubah. Tapi pas kemarin, ya Pak Prabowo masuk, ya agak bangga sedikit. Bangganya apa? Bangganya karena dia orang Minahasa juga. Dia orang Manado juga. Asik. Itu aja sih. Ya. Jadi tadi saya bilang begini, karena pemerintah yang sudah tentukan, ikutin aja. Kalau Tuhan sudah tentukan, ikut aja. Amin. Jangan berseberangan Bapak Ibu. Ya kan? Ikan apa yang melawan arus? Salma. Saya selalu perhatikan di rumah itu saya pelihara. Semua jenis ikan pasti melawan arus. Mau ikan apapun, tetap dia akan melawan arus. Ada satu-satunya ikan yang ikutin arus, yaitu ikan. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Ayo, ambil sepedanya di bawah. Ikan mati. Jadi kita ini jangan sampai, ya kan? Jangan sampai perjalanan hidup kita ini siap untuk berlawanan dengan Tuhan. Ya, Tuhan kawal kita, jalan terus jalan. Ya, dikatakan begini, bersetuju atau bersepakat. Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 4 jelas di sana. Dikatakan begini Bapak Ibu, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ya, awalnya itu sebelum dia masuk dipanggil Abraham itu Abram. Ya, sama seperti saya itu nama rohani saya itu Sefanya. Ya, saya Frankie Sefanya Lepar. Nah, waktu saya dibaptis, biasa kalau kami orang-orang timur sana itu, orang-orang timur, ya setelah dibaptis minta sama gembala. Nah, kalau di sana kan, kalau di gereja itu panggil om. Nama rohani saya apa? Nah, Nana penama Sefanya. Oh, saya pulang telusuri kitab Sefanya apa-apa. Oh, ternyata kitab Sefanya atau Nabi Sefanya itu dia masuk di kelompok nabi-nabi kecil. Tapi itu nabi yang murka. Ya, apa maksudnya dari bahasa itu nabi yang murka? Omongannya, perkataannya itu ceplos-ceplos. Ya, dia nggak mau pandang. Mau di situ ada direktur MNC TV, di situ ada, dia nggak mau tahu. Dia khotbah. Nah itu tuh. Dia nggak mau lihat. Di situ sudah bayar gereja, bantu gereja 5M, dia nggak mau tahu. Ya kan? Karena memang Bapak Ibu saudara-saudaraku, hati-hati aja. Dosa kesombongan. Betul? Dosa itu paling tua. Satu hari ada orang Paris, ada orang Amerika, ada orang Jepang, ada orang Indonesia dalam satu gerbong. Ini di Los Angeles. Mereka mau ke Texas, ya kan? Naik kereta api. Dalam perjalanan mereka, orang Paris ambil parfum, anggaplah ini parfum, masih baru, dia semprot, ya kan? Ya, oh harumnya serbak. Bahkan sampai 500 meter ini masih harum. Ya. Lalu dia ambil parfum itu, masih baru, cuma berapa kali semprot. Dia buka jendela kereta api lalu dia buang. Cus. Orang Amerika, orang Jepang dengan orang Indonesia kaget. Wih mister, bro, kenapa parfum masih baru, mahal lagi, kok dibuang? Dia bilang begini, tenang. Wih, dengan bapaknya, tenang bro. Paris itu pabriknya parfum. Selama parfum kita, coba ibu-ibu cek di tas. Kalau masih made in Cisarua, jangankan 500 meter, baru pakai sudah hilang. Datanglah orang Amerika.
dengan bangganya. Dia buka tas. Dia ambil rokok. 1 slop. Bapak-bapak, 1 slop berapa bungkus? Jangan pura-pura nggak tahu. Jangan pura-pura. 10. Bukan 12. Ada yang 10, ada yang 20. Kalau saya dulu 12. Karena yang berdiri di depan ini juga, ini produk masa lalu masalahnya. 12 ya? Ada lah 12, ada di 10 kan. Dia bukalah rokoknya, 1 slop itu anggaplah 12 karena ini rokok Marlboro. Dia cuma ambil 1 bungkus. 1 bungkus berapa batang Bapak Ibu? Bapak Ibu lagi. Bapak-bapak aja. 24. Anak-anak muda. Jangan munafik di sini. 24. Ada yang 20, ada yang 16. Kadang saya bilang begini sama, saya nggak ngomong di sini. Saya ngomong sama jemaat kami. Saya ngomong sama bapak-bapak dengan anak-anak muda. Saya nggak berani ngomong di sini karena saya mau pengen pulang aman dari sini. Saya bilang begini, jangankan Alkitab yang ngomong jangan berrokok. Pompa bensin pun juga sudah dilarang merokok, ya kan? Jadi kalau sekarang kalian masih merokok, ngapain sembunyi-sembunyi sama Pak Gembala? Ya, kalau sama Tuhan saja kalian kerantangan aja, sama manusia pun juga ya anggap aja. Karena saya Bapak Ibu, dulu itu orang tua nggak mempan. Saya anak pendeta plus lagi saya anak kolong. Saya pernah digantung kepala di bawah, kaki di atas. Sampai segitunya orang tua, namanya pendidikan Belanda. Saya punya orang tua itu kalau masih di satu rumah, kami di rumah, dia dengan istrinya, maksudnya dengan mama saya lah. Ya kan, suami istri mereka pakai bahasa Belanda. Ya, pakai bahasa Belanda mereka. Di meja makan, kami pun juga masih lewati. Sendok di mana, garpu di mana. Terus setelah makan harus bagaimana posisinya. 1 butir pun juga nasi nggak boleh jatuh di bahkan di meja. Waduh, sampai segitunya. Ya. Keras banget. Ya. Lalu saya bilang, orang Amerika tadi, dia ambil 1 bungkus. Dia cuma ambil 1 batang. 1 bungkus dengan 1 slop itu, dia masukin di 1 slop itu lalu dia buang. Orang Paris, orang Jepang, orang Indonesia. Hey mister, kenapa rokok? Ya kan Marlboro, 1 bungkus Marlboro berapa ya? Sekarang berapa ya? Yang biasa aja sudah 20-an kali ya. Kalau Marlboro adalah 30. 40 ya. 40 ribu. Ya. Lalu dia bilang, tenang semuanya kawan-kawan. Bahwa Amerika pusatnya apa? Rokok Marlboro. Yang tersisa Jepang dan Indonesia. Jepang nggak mau kalah. Dia buka tasnya, dia ambil kamera Canon itu yang berapa megapiksel. Dia foto semuanya, dia foto semua kawan-kawannya. Dia foto semua. Dia cuma ambil kartu memorinya. Kameranya dia buang. Terus waduh, coba bayangkan Bapak, yang paling mahal sebenarnya kamera kan. Rokok itu belum terlalu. Parfum ya palingan adalah 5 juta, ya kan. Ini kamera, ya kan. Handycam gitu, dia buang. Cuma kartu memori. Dia bilang tenang, Jepang itu pusatnya elektronik. Yang terakhir siapa? Indonesia. Saya nggak enak sebenarnya mau ngomong, karena saya tahu juga pintu pulangnya saya tahu. Cuma soalnya nggak enak di sini. Terakhir orang Indonesia, apa yang bisa dia banggakan? Apa yang bisa dia sombongkan dengan Indonesianya? Tiba-tiba dia panggil temannya dekat pinggir, dia datang ke pinggir jendela, lagi ngobrol, tiba-tiba dia angkat temannya, dia buang. Bukan cuma bertiga yang heboh, 1 gerbong, 1 kereta api, sampai kereta apinya pun juga berhenti hanya karena lihat orang dibuang. Dia bilang tenang. Dia bilang sama teman-temannya, sampai mekanisme dan tenang. Sorry itu saya Pak Gembala, tenang. Indonesia itu pusatnya orang Jawa. Padahal saya mau pulang kamu. Ini bicara sombong, ya. Nah,
Dikatakan pergilah dari negeri jadi untuk bersetuju dengan Tuhan. Ikutin aja arusnya Tuhan. Amin. Tuhan suruh Abraham awalnya nggak ngerti, nggak tahu. Demikian juga kita minggu ini. Kadang nggak tahu maksud dan rencana Tuhan di tahun 2024 ini. Kadang Tuhan memang kasih kuras dulu kita. Kuras. Sudah tinggal sedikit Tuhan ya kuras lagi. Ya, kesaksian saya Bapak Ibu teman-teman kami mengalami yang namanya jatuh banget usahanya. Ya, saya bilang ya kuncinya ada yang rusak, itu aja. Apa yang rusak? Tanya sama Tuhan. Perbaiki lagi. Memang Tuhan kuras, ya kan? Kenapa sampai habis Bapak Ibu? Terkadang kan kita begitu nih, bisnis kita, usaha kita, rasa-rasanya saya ibadah kok hari Minggu, saya kok kasih perpuluhan, saya kok lakukan kebajikan dan sebagainya, tapi kok begini-begini terus, saya punya usaha bukan menaik, malah nurun, gitu kan? Saya katakan tidak mungkin tidak ada yang rusak, pasti ada yang rusak, itu cepat-cepat diperbaiki, tambal, ya kan? Karena kalau sampai ibu benar-benar murni di hadapan Tuhan, melayani Tuhan bagus, memberi bagus dan semuanya, masa sih Tuhan tidak memberkati? Tuhan berkata begini, aku datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan. Tetapi kenapa ini paradoks? Ini kok tidak sesuai gitu kan? Harus ada diperbaiki, selesai. Apa itu? Tanya sama Tuhan. Karena kalau gembala akan begini nanti, kok gembala menghakimi? Nah, salah lagi. Dia tanya sama gembala. Ketika gembala bilang, bapak-bapak begini, loh kok padahal menyakiti? Jadi Bapak Ibu, terkadang memang Tuhan itu benar-benar kuras kita, habis kita sampai mungkin kita tadinya berdiri tegak sampai begini, habis setiap hari, setiap minggu habis keuangan kita, usaha kita terus menerus sampai kita begini, lesu, letih, lemas. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara tahu, perhatikan untuk mendapatkan ini bintang kecil ini, saya nggak akan pernah bisa cuma begini Bapak Ibu, nggak bisa. Ini analoginya. Tapi ketika Tuhan bawa kita sampai ke bawah, ketika Tuhan angkat, kita ada ancang-ancang untuk mendapat, untuk ambil itu, betul? Sama tadi, saya dari Jakarta, kenapa harus ke Cawang? Saya mau ke Bekasi, arahnya ke Cawang. Kalau orang lihat, oh ini Pak ini kenapa arah ke Jakarta? Ini ke Jakarta, padahal mau ke Bekasi. Sebenarnya di sini Bapak Ibu saudara-saudara, Abraham pun juga lewati. Dikatakan begini, tinggalkan semua saudara-saudaramu dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Bila engkau tak besertaku, Tuhan enggak mau pengen Abraham itu diberkati di tengah-tengah orang fasik. Demikian juga kita, sekalipun kita ada di lingkungan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ingat Bapak Ibu, ikan di laut itu, ibu-ibu pasti hafal. Ikan di laut ketika kita beli, kita olah masak di rumah. Kalau kita nggak taruh garam, dia tidak akan pernah asin. Tetapi hidupnya dia dari bayi sampai besar, sampai kita dapatkan ikan, itu hidupnya di laut. Ingat, laut itu airnya asin. Harusnya dia terkontaminasi, dia terpapar, dia terpengaruh. Ya kan gitu. Itu dunianya, lingkungannya di air asin. Harusnya dagingnya asin. Tapi kan enggak. Kehidupan kita seperti itu. Sekalipun kita ada di dunia, di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, yang jauh daripada Tuhan, yang tidak beribadah kepada Tuhan, kita harus berbeda. Amin. Makanya Abraham, bukan Tuhan tak mau memberkati Abraham di lingkungan itu, di rumah itu, bukan. Tuhan bisa lakukan apa saja. Tapi Tuhan gak puas untuk memberkati Abraham kalau akhirnya berkat itu jatuh kepada orang-orang fasik, kepada ayah, karena ayahnya masih penyembahan berhala. Ya kan? Artinya di sini kita harus bersetuju dengan Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, haleluya. Yang kedua, melaraskan. Ada frekuensi. Kalau kita kan nggak bisa lihat ini Bapak Ibu, ini mic, ya. Kalau mic kabel kita sudah tahu dia punya frekuensi lewat kabel. Kita bisa lihat ini dengan kasat mata.
Tapi kalau mic wireless ini kita nggak bisa lihat. Inilah yang disukai alam roh. Dia terkoneksi dengan dia punya apa itu? Apa namanya itu? Box. Ya. Tapi kenapa itu pakai kabel? Ini bisa nggak pakai kabel? Ya. Jadi katakan, bagaimana supaya bisa dia masuk sama, dia bisa tangkap frekuensinya? Karena ada melaraskan. Coba ini taruh di belakang, ya, boxnya ini taruh di belakang. Dia tidak akan tangkap frekuensinya. Jadi dalam hal ini kita harus melaraskan visi dan misi. Kita harus melaraskan apa? Hati kita dengan Tuhan, kemauan kita dengan Tuhan. Amin. Bukan Tuhan yang melaraskan kemauannya kita, kitanya yang melaraskan kemauannya Tuhan. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini aku nih. Ya, ini anak ya. Karena bicara kitab Yohanes itu bicara tentang anak Allah, anak ya. Suatu hari ya, orang Papua. Dia kuliah di Jakarta. Ya kan? Dia kuliah di Jakarta. Ada orang Papua di sini? Oh, puji Tuhan. Suatu hari orang Papua, karena dia kuliah di Jakarta, dia bilang begini, Bapak. Bapaknya jawab, kenapa anak? Bapak, aduh, saya di Jakarta. Aku di Jakarta, Bapak. Susah sekali, Bapak. Kalau ke kampus harus naik angkot, ya kan? Sementara teman-temanku kalau pergi ke kampus, aduh Bapak, mereka naik Kijang, naik Zebra, naik Panther. Oh, ada semua di Papua itu. Ada semua itu. Naik Kijang. Oh, bapaknya kan kepala suku, baru dari hutan dapat Kijang. Ya kan? Zebra. Apa lagi? Jaguar. Ya. Semua teman-temanku, mereka nggak pergi kampus, naik itu semua Bapak. Namanya kepala suku nggak mau kalah kan? Ya, dia bilang, tenang kok anak, tenang. Bapak kirim kau 1 ekor babi, kau naik itu ke kampus. Ini nggak selaras. Maksudnya mobil Kijang. Bapak, mereka ke kampus itu naik. Ada temanku naik mobil Kijang Innova, ada Panther, ada Zebra. Karena nggak selaras, bapaknya bilang begini, tenang kau anak, nanti bapak pikirin kau 1 ekor babi, kau pakai itu ke kampus. Itu yang nggak selaras. Jadi mari anak-anak muda, mari semuanya kita harus selaraskan. Amin. Supaya nyambung. Tahun 2024 ini supaya kita selaras dengan Tuhan. Saya klik terakhir. Bangkit menjadi kalau saya jadi angka saburannya, karena di mana foto saya di sana. Angka Pak ini GBI Satria. Iya, Satria. Amin. Kenapa nggak dirubah? Memang saya sengaja. Saya mau promosi GBI angka saburan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, hanya 2 poin saja. Ketika ada pengawalan surga di tahun baru ini, hanya kita lakukan 2. Ya, bersepakat atau bersetuju dengan Tuhan. Ketika kita nggak bersepakat, nggak bersetuju dengan Tuhan, maka kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Alkitab berkata kita akan binasa. Ya, kutuk. Ya, dan ketika kita selaras, kita bersetuju bersepakat kepada Tuhan. Ya, maka kita akan lihat tahun baru ini, pundi-pundi kita, usaha, pekerjaan, bisnis kita, rumah tangga, keluarga kita diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Bila engkau